Halo semuanya, kami dari kelas Admin C, kelompok 1 yang beranggotakan saya Dinda Mayuranti selaku pewawancara yang akan melakukan sesi tanya jawab dengan beberapa narasumber yang terdiri dari Agnes, David, Rafifa, Satria, Rizky, dan juga Pancawani. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh rekan-rekan kelompok 1 mengenai kebijakan publik. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya akan mengajukan pertanyaan pertama buat rekan saya, Agnes Olivia. Nah, menurut rekan saya, Agnes Olivia, kebijakan publik itu apa sih kalau boleh dijelaskan? Ya, terima kasih Dinda. Jadi menurut aku, kebijakan publik adalah aktivitas pemerintah untuk memecahkan sebuah masalah yang terjadi di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga pemerintah. Kebijakan publik merupakan sebuah aturan yang harus ditetapkan dan harus ditaati. Bagi siapa yang melanggar akan mendapatkan sanksi sesuai bobot pelanggaran yang dilakukan. Jadi, kebijakan publik ini bisa kita ibaratkan suatu hukum. Bukan hanya sekedar hukum, namun kita harus memahaminya secara utuh dan menyeluruh. Oke, jadi menurut Agnes sendiri, kebijakan publik itu seperti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan harus ditaati oleh masyarakat Indonesia. Nah, bicara tentang masyarakat nih, nah David, penting nggak sih untuk mempelajari kebijakan publik? Karena seperti yang kita ketahui masih banyak nih masyarakat umum yang belum tentu mengerti pentingnya untuk melaksanakan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah David, boleh tolong dijelaskan? Menurut Thomas F. Dyer dan James Anderson, ada 3 alasan yang latar belakangi mengapa kebijakan publik perlu untuk kita pelajari. Pertama, kebijakan publik dipelajari dalam rangka pertimbangan ilmiah, yaitu untuk menambah pengetahuan yang lebih mendalam, mulai dari proses pembuatan kebijakan, perkembangannya, serta akibat-akibat yang ditimbulkannya bagi masyarakat. Hal ini akan meningkatkan pemahaman kita mengenai sistem politik dan masyarakat pada umumnya. Kedua, pertimbangan profesional. Dalam pertimbangan ini membahas tentang bagaimana individu, kelompok, ataupun pemerintah dalam bertindak untuk menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Pendapat semacam ini dapat digunakan untuk menunjukkan kebijakan apa yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, ataupun faktor politik apa yang menghasilkan pengembangan kebijakan yang ada. Ketiga, pertimbangan politis. Pertimbangan ini membawa kita pada upaya untuk memastikan bahwa pemerintah menggunakan kebijakan yang cocok untuk mencapai tujuan. Dalam pertimbangan politis ini perlu dibedakan antara polisi analisis dan polisi advokasi. Polisi analisis pada dasarnya berhubungan dengan pengetahuan tentang sebab-sebab dan akibat-akibat yang ditimbulkan dari suatu kebijakan publik. Yang biasa dianalisis adalah formulasi, konten kebijakan, dan dampak dari suatu kebijakan tertentu. Sedangkan polisi advokasi khususnya berhubungan dengan apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah dengan kemajuan kebijakan tertentu melalui diskusi, pendekatan, dan aktivitas politik. Menurut David sendiri, ruang lingkup yang mencakup dari kebijakan publik itu apa aja sih? Karena dari informasi yang David sampaikan tadi, terdapat 3 poin penting, yaitu seperti menambah pengetahuan yang lebih mendalam, menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi oleh warga, dan juga pertimbangan politis menggunakan kebijakan yang cocok untuk mencapai tujuan. Kalau dilihat dari sisi ruang lingkupnya nih, seberapa luas sih ruang lingkup yang mencakup dari kebijakan publik itu sendiri? Ruang lingkup dari kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu, dilihat dari hierarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah atau provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah, kabupaten atau kota, dan keputusan bupati ataupun wali kota. Oke, ternyata kebijakan publik ini mencakup sangat luas ya teman-teman, mulai dari ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun juga hukum. Nah, kalau kita membahas mengenai kebijakan publik lebih dalam lagi nih, sebenarnya awal mula maupun perkembangan kebijakan publik sampai dengan sekarang ini sudah dimulai dari kapan ya? Kalau boleh tahu rekan saya, Satria, tolong dijelaskan. Sejarah dan perkembangan ilmu kebijakan publik dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, perkembangan pada abad pertengahan, yaitu ekspansi dan diferensiasi secara bertahap penerapan kota sepanjang abad pertengahan berlangsung dengan diikuti oleh struktur okupasi yang memudahkan perkembangan pengetahuan yang terspesialisasi.
kelompok-kelompok spesialis kebijakan diangkat oleh para pemimpin untuk memberikan saran dan bantuan teknis terhadap hal-hal yang kurang dikuasai oleh para penguasa. Yang kedua, zaman revolusi industri. Pada masa ini, pembangunan dan pengujian teori-teori ilmiah dan masyarakat secara bertahap mulai dilihat sebagai satu-satunya cara untuk memecahkan permasalahan sosial. Pengaruh mistik dan sihir sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Dan pada masa ini, muncul pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang menurut empirisme dan metode ilmiah. Yang ketiga, perkembangan pada abad ke-19. Pada abad 19, di Eropa mulai muncul generasi baru yang menghasilkan pengetahuan tentang kebijakan mulai berdasarkan efektivitas mereka pada dokumen data empiris yang sistematis. Pada masa itu, mulai bermunculan lembaga-lembaga yang memperhatikan secara khusus pada pengetahuan yang relevan dan kebijakan. Yang keempat, yaitu perkembangan abad ke-20. Perkembangan ilmu yang mempelajari tentang kebijakan pada abad ini dapat digambarkan dengan adanya profesionalisasi ilmu politik, administrasi negara, sosiologi, ekonomi, dan disiplin ilmu sosial lainnya yang terkait. Selama abad 20, para ilmuwan kebijakan bukan lagi kelompok yang heterogen seperti bankir, industrialis, jurnalis, dan sarana-sarana yang mengandalkan lembaga statistik kuno dan lembaga penelitian kebijakan lainnya. Oke, berarti studi-studi kebijakan publik di Indonesia diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan publik yang akan datang ya, Satria. Oke, bicara mengenai hubungan kebijakan publik nih, dari informasi yang ingin saya bahas, kebijakan publik itu berhubungan dengan beberapa hal seperti politik, birokrasi, maupun juga dengan administrasi negara, mulai dari konsep, pelaksanaan, ataupun pengaruhnya. Nah, mulai dari rekan saya Rafifa nih, menurut Rafifa sendiri, bagaimana sih hubungan kebijakan publik dengan ilmu politik itu? Secara harfiah, kebijakan publik itu tidak terlepas dari pengaruh pemerintah dan politik. Karena sebuah kebijakan dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki kedudukan atau kekuasaan pemerintah dengan berlandaskan hukum dan tujuannya untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berkembang di masyarakat. Dan sifatnya mengikat seluruh warga negara, termasuk pemerintah. Hal ini juga didukung oleh pendapat Easton dalam AZMI tahun 2012 yang mengatakan bahwa karakteristik kebijakan publik diawali dari kebijakan itu diformulasikan oleh para penguasa dalam suatu sistem politik, yaitu para sesepuh tinggi, suku, anggota-anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, administrator, penasehat, para raja, dan semacamnya. Orang-orang ini oleh Easton disebut sebagai orang yang terlibat dalam urusan keseharian dari sistem politik dan dikenal sebagai anggota yang paling banyak dari sistem sebagai yang mempunyai tanggung jawab terhadap sebuah kebijakan. Jadi ada pengaruh ya, Rafifa, pemerintah dan politik dengan berlandaskan hukum untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berkembang di masyarakat ya, Rafifa. Oke, kalau dilihat dari sisi hubungan birokrasinya nih, menurut rekan Rizky sendiri bagaimana? Jika ditanya tentang adakah hubungan antara kebijakan publik dan birokrasi, tentu ada. Di mana dalam membuat kebijakan publik, pada pelaksanaannya tentu dilaksanakan oleh birokrasi yang telah ada pada suatu sistem pemerintahan. Di mana birokrasi sendiri memiliki pengertian, yaitu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah, karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Namun pada kenyataannya, birokrasi sering menghambat pemerintah dalam melaksanakan kebijakan publik itu sendiri. Dengan adanya birokrasi, terkadang terlalu kaku terhadap tatanan yang ada dan menghilangkan semangat inovasi. Masuknya abad ke-20, masyarakat terus mengalami perkembangan dalam kehidupan sistem pemerintahan, kebijakan publik, dan birokrasi berubah dari sistem autokrasi pada sistem demokrasi, di mana pada era demokrasi seperti saat ini, pemerintah dituntut untuk memiliki sistem birokrasi melayani dalam melaksanakan suatu kebijakan publik. Dengan tujuan yaitu adanya kepuasan masyarakat terkait transparansi dan kecepatan dalam pelaksanaan kebijakan publik itu sendiri. Lalu menurut Rizky sendiri, apakah pergeseran pemikiran dalam ranah kebijakan publik itu sudah terjadi atau tidak? Dan kalau misalnya sudah terjadi, boleh tolong dijelaskan mengapa? Untuk saat ini, pergeseran pemikiran terhadap kebijakan publik itu tentu telah ada. Di mana pada dasarnya orientasi dari pembuatan kebijakan publik itu sendiri adalah untuk kepentingan masyarakat luas. Pada era demokrasi saat ini, masyarakat menjadi jauh lebih kritis dalam menanggapi kebijakan yang dibuat. Saat ini pergeseran pemikiran dari masyarakat adalah bahwa masyarakat beranggapan seringkali pemerintah
tidak bijak dalam membuat kebijakan dan beranggapan bahwa banyak kebijakan yang dibuat untuk kepentingan segelintir golongan saja, atau bahkan mencari keuntungan dari kebijakan publik itu sendiri. Oleh sebab itu, sudah selayaknya pemerintah lebih berhati-hati dan lebih cermat dalam mengevaluasi setiap kebijakan guna kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dalam era saat ini, perubahan pemikiran kebijakan itu lebih didasari untuk pelayanan masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, dibutuhkan pendekatan yang cermat dan membuat kebijakan publik pada masyarakat sehingga mencapai suatu tujuan yang besar, baik saat kebijakan dibuat maupun diimplementasikan. Oke, jadi pergeseran pemikiran kebijakan publik itu terjadi seiring dengan berubahnya zaman ya Rizky ya. Dan sekarang lebih kepada kebijakan pelayanan masyarakat ya. Ya, terima kasih Rizky buat jawabannya. Saya ingin bertanya nih kepada rekan saya, Pancawani, mengenai hubungan administrasi negara dengan kebijakan publik. Boleh tolong dijelaskan rekan saya, Pancawani? Ya, terima kasih Dinda. Jadi ada hubungan antara administrasi negara dengan kebijakan publik. Secara konseptual, kebijakan publik itu dipelajari oleh dua ilmu, yaitu ilmu politik dan ilmu administrasi publik. Masing-masing ilmu tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda-beda terhadap kebijakan publik. Hal ini dikarenakan masing-masing ilmu itu memiliki lokus dan fokus yang berbeda. Lokus administrasi negara adalah organisasi dan manajemen, sedangkan fokus ilmu administrasi negara adalah efektivitas dan efisiensi. Menurut konsep ilmu administrasi negara, kebijakan publik itu berasal dan dibuat oleh pemerintah atau manajemen sebagai fungsi dinamis dari negara atau organisasi yang ditujukan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan. Ilmu administrasi negara itu memiliki 8 unsur atau pilar utama, yaitu organisasi, manajemen, personalia, materia, finansial, human relation, komunikasi, dan ketatausahaan. Kebijakan publik adalah fungsi dari pilar organisasi dan manajemen. Unsur organisasi di dalam perspektif ini adalah negara, sedangkan unsur manajemen adalah pemerintahan. Negara dipandang sebagai suatu wadah atau organisasi dalam arti statis. Unsur ini memerlukan mesin penggerak yang dapat mendinamisasikannya. Unsur dinamis itu adalah manajemen, yang di dalam sistem kenegaraan lebih dikenal sebagai pemerintahan. Dalam perspektif ini, bertemu unsur negara dan pemerintahan akan menghasilkan sebuah ketentuan, peraturan, atau hukum yang lazim disebut dengan kebijakan publik. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak, menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayanan publik dan hak menarik pajak dan retribusi, dan pada sisi lainnya menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan. Oke, jadi kebijakan publik tetap berhubungan juga dengan administrasi negara ya, Pancawani, dalam hal untuk menarik pajak dan juga retribusi. Terima kasih rekan saya Pancawani. Baiklah, terima kasih buat rekan-rekan saya atas jawabannya. Nah, dari sesi tanya jawab ini, saya dapat menyimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, di mana aturan tersebut wajib dilaksanakan maupun ditaati, yang penting untuk dimengerti dan dipelajari dengan ruang lingkup yang cakupannya sangat luas, mulai dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun juga hukum yang saling berhubungan satu sama lain, di mana fokus utama kebijakan publik dalam negara saat ini adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan ataupun meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua, dan kami, kelas admin C kelompok 1, pamit undur diri, sekian dan terima kasih.